Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Melalui kesempatan pada video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan tentang materi ilmu tasbih dalam mata kuliah Balaghah yang diampu oleh dosen Ustadz Rifian Panegoro MA. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Rizky Limono, mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 233042018, mahasiswa semester 4, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Ameng Gorontalo. Baik teman-temanku sekalian, kita beralih ke slide selanjutnya. Pengertian tasbih. Tasbih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Penjelasan tersebut menggunakan huruf kaf atau sejenisnya, baik tersurat maupun tersirat. Teman-temanku sekalian, perlu kita bergaris bawahi kata kaf di sini, maksudnya adalah sesuatu alat yang digunakan untuk membuat suatu penyerupaan dengan menggunakan kata kaf dengan huruf kaf, atau juga bisa huruf ka'anna, kata ka'anna, yaitu bagaikan, seperti, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur tasbih. Ada 4. Yang pertama adalah musyabbah, kemudian yang kedua adalah musyabbabi, yang ketiga adalah adatut tasbih, dan yang keempat adalah wajahus syabih. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan musyabbah? Nah, musyabbah ini adalah sesuatu yang diserupakan. Kemudian musyabbabi, maksudnya adalah musyabbabi adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perbandingan atau diserupakan dengan sesuatu yang lain. Jadi teman-temanku sekalian, kalau musyabbah itu sendiri, letaknya ada di awal kalimat. Sedangkan musyabbabi ini setelah adanya musyabbah. Yang pada intinya adalah musyabbah ini sesuatu yang akan dibandingkan, diserupakan oleh musyabbabi itu sendiri sebagai objek selanjutnya. Kemudian masuk pada adatut tasbih. Adatut tasbih adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan persamaan antara dua hal atau lebih. Maksudnya di sini teman-teman, adatut tasbih itu menggunakan yang seperti saya bilang di awal video tadi, menggunakan alat berupa huruf kaf atau ka'anna untuk menunjuk atau memberikan suatu gambaran ya seperti bagaikan dan lain sebagainya. Sedangkan di sini wajahus syabih. Wajahus syabih adalah persamaan atau kemiripan antara dua hal yang dibandingkan dalam tasbih. Sederhananya teman-teman, wajahus syabih ini lebih ke sesuatu hal yang memberikan penjelasan, memberikan pemahaman terhadap seorang pembaca agar tujuannya supaya lebih mudah untuk dimengerti maksud dari kalimat tersebut. Baik, kita beralih ke slide berikutnya yang membahas tentang pembagian tasbih. Di sini ada 5 tasbih. Apa saja itu? Yang pertama tasbih mursal, kedua tasbih muakkad, tasbih mujmal, dan yang keempat tasbih mufassal, dan yang kelima adalah tasbih balik. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima tasbih ini, kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini membahas tentang kaidah-kaidah tasbih. Ada tasbih mursal, tasbih muakkad, tasbih mujmal, kemudian tasbih mufassal, dan yang terakhir adalah tasbih balik. Nah, teman-temanku sekalian, apa sih dimaksud dengan tasbih mursal? Jadi, tasbih mursal adalah tasbih yang disebut adatut tasbihnya. Ya. Kemudian, tasbih muakkad adalah tasbih yang dibuang adatut tasbihnya. Kebalikannya dari tasbih mursal. Akan tetapi dalam tasbih muakkad itu dibuang. Berikutnya adalah tasbih mujmal. Tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajahus syabihnya. Artinya ini tasbih mujmal masuk pada suatu kalimat yang belum jelas maknanya, maksud dari tujuan kalimat itu sendiri.
Kemudian tasbih mufassal. Tasbih mufassal ini adalah tasbih yang disebutkan wajah syabihnya, sehingga membuat para pembaca itu paham, betul-betul mengerti dengan apa yang disampaikan oleh seorang penulis. Baik, kita beralih ke tasbih balik. Tasbih balik itu adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Maksudnya teman-teman sekalian dibuang huruf kafnya. Itu artinya tidak ada kata seperti, bagaikan. Oke, baik, kita masuk pada contoh kalimat tasbih. Di sini saya mengambil kutipan dari buku yang berjudul tentang Al-Balaghatul Wadihah. Dalam kutipan kali ini saya mengambil kalimat ar-rajulu dzul muru'ati yukramu ala ghairi malin kal asadi yuhabu wa in kana rabidan. Nah, teman-temanku sekalian, kata ar-rajulu di sini itu artinya adalah musyabbah, karena selain dia berawal musyabbahnya di awal kalimat, itu juga merupakan seseorang yang akan disamakan atau akan dibandingkan dengan muru'ah. Di sini al-muru'ah wal muru'ah yukramu ala ghairi malin. Nah, kemudian untuk adatut tasbihnya ini terdapat pada huruf kaf yang bermakna seperti, bagaikan, dan lain-lain. Kemudian untuk musyabbabihnya itu berada pada kata ini, asadiyuha, seperti singa, dimiripkan seperti singa. Kemudian untuk wajah syabihnya berada pada wa in kana rabidon, yang berarti ditakuti meskipun ia diam dan menetap. Taib. Teman-teman sekalian, kita beralih ke kalimat berikutnya, yaitu yang berbunyi lafaznya tentang al-malu syaifun naf'an wa darrun, yang artinya harta itu adalah pedang dalam kegunaan dan bahayanya. Musyabbah di sini teman-teman adalah al-malu, sedangkan musyabbabihnya adalah saifun. Juga wajah syabihnya itu ada pada naf'an wa darrun. Teman-teman sekalian, jadi kalimat di atas ini merupakan jenis tasbih mursal dan juga tasbih mufassal. Karena tasbih mursal disebutkan ada tuh tasbihnya yaitu huruf kaf, dan juga tasbih mufassal itu disebutkan wajah syabihnya yaitu wa in kana rabidan, sedangkan kalimat kedua itu tidak disebutkan ada tuh tasbihnya, dibuang. Kemudian kalimat ketiga lakasiratu kasahifatil abarari tahiratun naqiyah, engkau memiliki perjalanan hidup seperti lembaran orang-orang baik, suci dan bersih. Kata musyabbah di sini teman-teman sekalian berada pada kata lakasiratun. Kemudian ada tuh tasbihnya ada pada huruf kaf. Sahifatil abarari itu musyabbabihnya. Kemudian tahiratun naqiyah itu adalah wajah syabihnya. Jenis kalimat ini termasuk pada jenis tasbih mursal, juga tasbih mufassal, atau tasbih yang disebutkan wajah syabihnya. Ada juga jenis tasbih yang disebutkan ada tuh tasbihnya, juga jenis tasbih yang disebutkan ada tuh tasbihnya. Baik, berikut halaman selanjutnya itu tentang latihan soal. Di sini diberikan untuk teman-teman sekalian dalam menambah wawasannya, agar sekiranya kita bukan hanya sekedar memahami secara teorinya saja, akan tetapi bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Aku amit thoriq, fastabiqul khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.